ucapkan bismillah, semoga Allah mudahkan dalam segala urusan kerepotan kita untuk meluangkan waktu ya. Jadi majelis taklim itu adalah bukan waktu sisa kita, tetapi kita meluangkan waktu dan sudah kita jadwalkan, sudah kita niatkan ya. Jadi kalau niat ya mungkin tadi malam sudah niat besok tanggal 1 ya kok undangan MBSI udah muncul gitu. Nah jenengan sudah dapat niat sejak tadi malam ya, sudah mendapatkan pahala sejak tadi malam. Maka ketika itu kita berlomba-lomba untuk biasanya kita itu tanggal Jumat kajian Al-Kabir ditunggu-tunggu, maka jenengan sudah mendapatkan pahala sejak menunggu-nunggu itu. Jadi terkadang kita hujan entah kesempatan orang-orang teko, tetapi ketika hujan itu bismillah ya saya datang gitu ya, seperti itu. Jadi niat itu sejak awal atau jauh-jauh hari kita berniat baik, maka Allah sudah memberikan pahala niat baik itu. Maka selalu kita tanamkan pada diri kita bagaimana kita niat baik dulu, walaupun mungkin pengajian ini seminggu kas moga-moga aku iso teko, pengajian ini seminggu kas moga-moga masih datang lagi gitu ya. Seperti itu, semoga harapannya kita bisa diberikan kesempatan Allah untuk selalu menambah kebaikan-kebaikan kita, agar kebaikan-kebaikan itu bisa menjadi bekal hidup kita di akhirat kelak. Ya, itu. Mari ibu-ibu untuk mengawali pengawasan kita di sore hari ini, kita buka dengan baca Ummul Kitab bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita kedatangan tamu dari Banjarnegara. Dititipkan ke Bulusulur itu deh, kepada Ustadz Dr. Muhammad Sudijanto, kami persilakan mendapatkan 158 ribu rupiah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sore hari ini kita dapat sejuk kiriman hujan nggih. Hujan di musim kemarau niku sesuatu yang ditunggu oleh semua warga. Alhamdulillah sore ini kita ngirit mboten ngangge AC, mboten ngangge kipas angin. Langsung diademi saking Allah Subhanahu wa taala. Niki karunia nikmat ingkang sangat terasa dumateng kita sedaya. Ingkang kaping kalih nikmat yang kita rasakan adalah kesehatan. Kita bisa rawuh, bisa silaturahmi, bisa datang di majelis ilmu, majelis taklim, majelis belajar, majelis tolabul ilmi, yang insya Allah ini berguna bagi kita sekalian. Karena dengan kita silaturahmi, kita banyak sekali yang sudah nyata-nyata ada di depan kita. Itu adalah buah dari silaturahmi. Nah, buah dan snack ya. Unjukan itu yang paling nyata.
Kemudian buah berikutnya kita merasa tadi, kalau tadi kangen sejumat ya, sepekan apa 2 pekan nih? Sepekan sekali. Tergantung pada candelan. Nggih, pada prinsipnya forum-forum semacam ini, majelis-majelis semacam ini adalah untuk ngawetkan diri kita nggih. Supaya awet gesangipun, supaya awet hidup kita, supaya berarti. Kalau kita di rumah saja itu berarti cuma kita hanya untuk keluarga saja. Tapi kalau kita bermasyarakat, serawung, bebrayan wonten bebrayan agung itu, jadi keberadaan kita itu penting bagi yang lain. Kalau tidak rawuh satu pasti ditanyakan, tindak pundi, gerah nopo nggih. Ada 2 alternatif ya. Nopo saweg wonten acara nopo nggih. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa hadir, dan tadi dikatakan oleh Mbak Esti bahwa kita bukan menyisakan waktu, tetapi adalah memprioritaskan, memberikan waktu yang khusus untuk kita belajar. Panjenengan badhe kuliah melih nggih mboten mungkin nggih. Tapi ada juga, saya pernah punya mahasiswa itu. Wuswonnya sudah 60 kurang berapa minggu ini. Iku tasih kuliah. Lah kula tangleti, jenengan badhe nggih napa winjeng badhe pensiun. Tapi ada motivasi mulia bahwa belajar itu bukan hanya untuk saat ini saja, tapi belajar adalah untuk masa depan. Maka kita harus belajar di mana saja. Kita harus ketemu siapa ya motivasinya kita belajar. Kalau tidak mungkin jatuh pada ngerumping ya. Tapi kalau kita motivasinya silaturahmi, kemudian bertemu, kemudian belajar, insya Allah. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, menjadi kewajiban seorang muslim dan muslimat. Jadi bukan berarti kalau kita sudah sepuh, kita sudah senior, tidak perlu belajar lagi. Justru ilmu yang kita butuhkan adalah ilmu untuk kehidupan kita, untuk bekal akhirat. Karena satu langkah kita menuntut ilmu itu sudah pahala, dihitung sebagai suatu kebaikan. Jadi tugas hidup kita sebenarnya adalah memperbanyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mau jalur ilmu, mau jalur sedekah, mau jalur apa saja tenaga, nah itu kita keluarkan untuk kebaikan. Jadi apa saja yang ada pada diri kita, yang melekat kepada diri kita, itu harus bisa menghasilkan kebaikan. Nah, kalau kita bisa sesuatu yang lebih, ya kita keluarkan yang lebih itu untuk yang lain. Kalau kita bisanya memang tenaga, ya kita keluarkan tenaga untuk kebaikan. Kalau kita bisanya juga cuma omon doang, ngomong-ngomong atau omon-omon nggih, saiki terkenalnya omon-omon. Tapi ini omon-omonnya ingkang sae. Itu enggak apa-apa, karena kita juga menyebarkan, berbagi dan lain-lain. Maka menghadiri majelis ilmu harus kita niatkan golek dalan padang, golek banyu bening, bukan bening niki nggih. Jadi mencari kebaikan. Jadi mencari kebaikan itu banyak sekali, di mana saja, kapan saja. Tapi kalau memang di majelis taklim, memang kita harus menyediakan waktu. Kita kapling dulu. Kalau Jumat, sonten, ba'da asar, jam 4, ngaos. Dibunderi. Ampun lihat sing badhe ngisi sinten kemawon. Ketika kita niat, kita mau membuka pikiran, membuka hati, jangan membatasi saya ngajinya cocok karo Ustadz kae, Pak kae, Bu kae. Nah, ampun. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu an undur makola. Matur Sayyidina Ali radhiyallahu an
Undur makola. Jangan atau lihatlah apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang didakwakan. Wala tandur mangkola. Jangan melihat siapa ingkang matur, ingkang maringi pitedah, tapi siapa saja selama itu memberikan kebaikan, walau kalau Sayyidina Ali juga balighu anni walau ayah. Katakan atau ajarkan kepadaku meskipun hanya satu ayat. Satu ayat pun apakah kita sudah mengamalkan? Mungkin mengamalkan tapi sesuknya mboten. Nah, maka insya Allah materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang enteng-enteng, yang mungkin harian bagi kita, yang mungkin belum sempat kita lakukan, atau bahkan sudah pernah dilakukan, atau akan menjadi amalan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, hingga kita meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ingkang kawula hormati, tema atau judul kita adalah 9 kebiasaan emas menuju pribadi muslim sejati. Kalau bahasa kerennya 19 golden habits to be the good Muslim, menjadi pribadi muslim sejati. Ada 9 kebiasaan emas. Sanes Mas Juli nggih. Nggih, 9 kebiasaan emas. Ini ringkasanipun nggih. Ada 9 nggih. Ingkang sepindah kebiasaan itu adalah tadarus Al-Qur'an. Tadi panjenengan kita semuanya sudah mengawali kegiatan ini dengan membaca Ummul Kitab, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat tetapi mencakup semua aspek kehidupan kita. Nah, maka yang pertama adalah tadarus Al-Qur'an. Lah kula mboten saged maos, tidak bisa membaca, tapi apal. Panjenengan apal Al-Fatihah, bisa dilafalkan berkali-kali, atau bahkan banyak peristiwa ketika kita terdesak, kita mungkin kesulitan mengamalkan atau membaca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, itu akan menjadikan hati punya kekuatan, menjadi optimis, menjadi sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, ini makanya banyak orang-orang soleh nganjurkan oke-okeo moco Al-Fatihah. Ya, ketika kita memang betul-betul membutuhkan hajat yang sangat kuat, kita sudah pasrah, sudah DP, sudah pokoknya tunduk, tidak ada kekuatan yang lain kecuali kekuatan Allah. Kita sudah berikhtiar pol mentok, tidak ada jalan lain. Ketoke nek di nalar wis ora tidak bisa. Ya kita punyanya doa dan Al-Fatihah itu. Drumimil panjenengan matur melafalkan itu, dihayati betul, DP nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dibukakan oleh Allah kemudahan-kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, dengan syarat kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, tetapi kok belum berhasil, ya senjata satu-satunya itu adalah doa dan Al-Fatihah yang kita miliki. Silakan kita memaus ini. Maka membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran bisa kita lakukan. Kita kan punya waktu 5 waktu sholat nggih. Panjenengan nyamannya jam pinten? Jam 12 maca Al-Quran? Nggih cocok mawon nggih. Nggih nek purun. Sumuk nggih. Nah, niku saged kita milih. Enaknya bar subuh ki paling enak sekali itu. Enak. Kita membaca ya nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Ya dari 1 ayat
2 ayat sampai 1 lembar, 2 lembar atau mungkin 1 surat, 1 juz. Nah, itu lebih mantap lagi. Ya nek pun purna pun senior pun mboten ten sing ditenggo-tenggo nggih Bude Sartono. Putra wayah, buyut, cucu sudah mentas sedaya. Nah, sing ditunggu kan waktu ibadah. Itu kenikmatan yang luar biasa yang kita miliki. Jadi kangen kita dumateng ngarsanipun Allah itu kita isi dengan tadi hiburan kita yang membaca Al-Qur'an. Sekalipun kita anak nunuk nggih, grotal gratul mboten napa-napa. Tapi sing penting maos. Nggih nggih nyuwun dipun nggih nek enten sing nyemak putra wayah atau cucunipun Mbah panjenengan mau saya salah mau lah. Putu kita ya TPQ ya wis entuk pelajaran krungu bae gratal-gratul mboten napa-napa. Lah piye le sing bener. Nah, itu cucu kita akan jadi mengajari kita. Nah, akhirnya menjadi satu kebudayaan, kebiasaan. Ketika kita melantun Al-Quran di rumah kita, maka kebaikan-kebaikan akan terwujud di dalam rumah kita. Pasti kalau rumah kita itu kita sudah hiasi dengan bacaan Al-Quran, nggak mungkin anggota keluarganya akan neko-neko atau berbuat. Ya kecuali nekat nggih. Nek ampun nekat sih atau keyakinannya berbeda. Tapi paling tidak kalau di rumah kita itu kita hiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dalam itu bukan seperti kuburan, justru penuh dengan cahaya kebaikan. Karena Al-Quran, bacaan Al-Quran itu ampun nate nggih, suatu penelitian wonten Jepang, air yang di air Zam-Zam itu mempunyai khasiat yang luar biasa. Karena setiap hari bahkan tidak ada jedanya kalimah thayyibah itu diperdengarkan atau dibaca di dekat sumur Zam-Zam itu, sumber air itu. Sehingga itu akan menjadi khasiat tertentu dan mempunyai ion-ion positif yang sangat mempunyai energi positif itu. Makanya kalau kita mau minum air Zam-Zam, kita untuk berdoa dan meminta hajat yang kita inginkan supaya tadi terbebas dari penyakit dan diberikan tambahan ilmu dan keberkahan itu. Jadi tubuh kita itu sejatinya adalah 80% atau 75% itu isinya air. Pundi-pundi isinya air. Jenengan ucek-ucek soconipun metune banyu, air mata. Nah, napa mawon ingkang keluar dari organ tubuh kita adalah air. Apalagi yang ada di dalam tubuh kita, itu air semuanya. Maka ketika kita bacakan, kalau kita lantunkan ayat-ayat Al-Quran, itu akan membentuk kebiasaan kita, membentuk energi positif pada diri kita sekalian. Dan akan memproteksi kita dari hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang negatif yang membahayakan kita. Nah, itu adalah tadarus Al-Quran. Itu pertama nggih, panjenengan sampun praktek nggih. Nah, sekarang dirutinkan. Mau ba'da maghrib, ba'da subuh, ba'da asar, ba'da duhur, ba'da isya, monggo. Yang jelas Al-Quran menjadi hiburan kita. Ya, kalau tindak orang ngasto nopo-nopo, kemudian orang gawa HP, nek tindak ngasto HP nopo moco HP. Pasti nek moco pasti nabrakin. Tapi kalih nyapu nggih saged. Maca Al-Quran tadarus niku saged kok. Umpamanya maos kulhu Allah. Nek ping 3 itu padha karo ngatamke Al-Quran. Itu kan keutamaan ya. Maka kita bisa baca kapan saja, yang penting kita tidak membacanya di kamar mandi. Kalau di luar kamar mandi ya
kita bisa membacanya, baik dalam keadaan suci maupun tidak. Karena itu menjadi zikir panjenengan ya. Kalau syukur kita bisa sampai pada hafidhoh, penghafal Al-Qur'an. Hafal. Nanti nggih niku wonten bonus kiyambak nggih. Orang yang menghafal Al-Qur'an nanti punya tempat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita tidak bisa menghafal 30 juz, ya paling tidak juz 30 ataupun tadi membaca atau menghafalkan surat-surat pendek. Bisa kita lafalkan sambil nyapu wonten halaman, atau mungkin di rumah disetelkan murotal. Ya nek 1 jam nyetel dangdut atau memori song atau lagu-lagu memori, nanti yang 1 jam disetelkan murotal. Ya, penake kapan sih nek murotal? Sebenarnya murotal kapan saja itu disetel bisa. Karena Al-Qur'an itu tidak mengenal waktu, tidak membosankan. Tapi kalau musik itu akan disesuaikan dengan waktunya. Awan-awan kok lagunya keras, mestinya ya kelenengan apa ya, keroncong. Makanya kalau panjenengan punya cucu ataupun wayah yang mungkin masih kecil, coba itu diperdengarkan, mungkin disetelkan itu secara terus menerus. Itu akan menjadikan resonansi pada anak itu terus berkembang, karena itu bisa mengembangkan saraf-saraf otak pada anak itu, bacaan Al-Qur'an ataupun lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, maka ini bisa kita biasakan di dalam keluarga kita, di rumah kita, agar tidak ada yang kita dengarkan kecuali lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Enggak usah banter-banter, lindik-lindik mawon enggak apa-apa. Seperti kalau kita ke mall nggih. Mall itu kok enak nggih. Remen panjenengan tindak mall nggih. Itu kan ada musiknya itu. Sayup-sayup itu. Napa sok-sok nek injing mungkin kelenengan, rada pokok yang soft-soft, yang halus-halus. Kalau kita perdengarkan ayat-ayat di rumah kita juga seperti itu, bisa memperkuat kita. Ingkang kaping kalih nggih menika kebiasaan membaca. Panjenengan tadi kalau tadarus Al-Qur'an berarti membaca Al-Qur'an. Tapi nek membaca ini membaca apa saja. Mungkin koran, mungkin majalah, mungkin buku, monggo, mungkin juga sambil nyinauni ataupun memberikan pembelajaran kepada cucu-cucu kita atau putra-putri kita itu dengan membaca. Kalau dilihat cucu kita ataupun anak kita, kalau mbae ibunya membaca itu otomatis akan berpengaruh kepada putra-putrinya. Jadi kebiasaan membaca kita timbulkan di dalam rumah tangga kita. Ya mungkin dapat brosur, dapat memang kalau membaca mungkin ya terbatas ya akses kita. Tapi bisa saja mungkin membaca juga bisa di gadget kita ya. Mungkin share-sharean sing apik. Nah niku kita harus, kalau di media sosial itu yang penting itu adalah kita bisa menyaring. Sosok kadang-kadang guyon-guyon, nyerempet-nyerempet yang negatif-negatif nggih. Sosok yang berbau porno kadang-kadang. Makanya kita harus membaca yang selektif kalau kita punya HP ataupun di gadget atau yang kita miliki. Membaca apa saja. Jadi tapi kalau dengan kita membaca sebenarnya sangat bagus sekali untuk mempertahankan pikiran kita. Karena dengan membaca kita akan terlatih, mungkin juga menghilangkan kepikunan itu. Karena
dengan membaca kan otak akan berpikir. Selain itu menjadi satu media bagi kita untuk mendapatkan ilmu dari yang kita baca. Syukur mungkin yang penting kalau ibu-ibu biasanya adalah ilmu tentang parenting ya, pengasuhan. Karena anak-anak cucu-cucu kita itu kan tumbuh lebih cepat ya. Maka orang tua bisa ngimbangi. Kalau tindak wonten toko buku napa teng toko bisa mencari buku yang sesuai dengan kita atau kesukaan kita. Mungkin ada buku meraih pahala dengan cara efektif. Itu ya, kita bisa mencari buku-buku yang sesuai dengan minat kita, kesukaan kita, ataupun tadi untuk menjaga pikiran kita agar senantiasa terjaga dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengikuti pengajian. Nah, ini kegiatan yang harus kita sisihkan, bukan sisihkan ya. Kita alokasikan waktu, bukan kita sisihkan. Kalau sisihkan kan turahan waktu ya, diselempit ke. Tapi kalau kita prioritaskan, sudah kita beri setiap hari Jumat kita mengikuti pengajian. Nah, ini sudah dikeluari. Nek badhe tindak jalan-jalan mengko bareng ngaji wae. Biasane nek kiai sepuh kan kumpul putra wayah nggih. Sosok ngejak jajan apa ngejak tindak-tindak. Maka ketika hari Jumat ya sudah kita keluari tanggalanipun untuk mengikuti pengajian. Karena pengajian ini jadi 3 hal tersebut, tadarus Al-Quran, membaca, kemudian mengikuti pengajian, ini menjadi kebiasaan kita, kebiasaan belajar. Jadi kalau belajar kita itu tidak dibatasi sebenarnya, maka kita harus mempunyai kebiasaan belajar. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, itu sudah otomatis. Kapan sih aku kok wis seminggu ora maca Al-Qur'an, rasane atine ku atos, keras, mengeras. Apa saja yang kita lakukan ora meneri. Maka kita segera mengecek apa kebiasaan-kebiasaan yang kita tinggalkan. Maka bagaimana membaca Al-Qur'annya atau tadarus Al-Qur'annya, kemudian kebiasaan membaca, mengikuti pengajian. Nah, seminggu tidak mengikuti pengajian berarti ada yang hilang itu. Nah, kita kehilangan ilmu. Nah, di situ kita kehilangan keberkahan dari majelis ilmi ini. Karena ketika seorang itu menghadiri majelis ilmu, para malaikat itu adalah mendoakan kita, mengelilingi kita. Selama majelis itu belum bubar, maka malaikat terus senantiasa memberikan atau mendoakan kita sekalian. Nah, ini adalah 3 hal yang menyebabkan kita mempunyai kebiasaan belajar. Kalau kita sudah mempunyai kebiasaan belajar, ini akan menimbulkan karakter pembelajar. Jadi kita di mana-mana itu adalah inginnya adalah belajar. Inginnya menambah pengetahuan. Ketemu siapa saja yang kita ceritakan adalah yang mengandung ilmu, yang mengandung pelajaran. Kalau menceritakan seseorang, yang diambil adalah bukan kita ingin mengelek-ngelek orang ya, tapi kita ambil hikmahnya. Oh, si A ini mengalami peristiwa ini. Yo, coba kita doakan, kita semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang dilakukan si A ataupun yang dialami. Kita doakan mereka supaya terbebas dari masalahnya. Nah, kalau itu adalah masalah. Tapi kalau itu keberhasilan, kita bisa meneladani apa sih kiat-kiat beliau-beliau atau mereka-mereka itu bisa berhasil. Maka kita bisa belajar mengambil hikmah. Karena kita sudah sepuh, sudah tua, sudah banyak makan garam. Setiap peristiwa kita ambil pelajaran. Untuk kita, untuk perbaikan diri kita, untuk perbaikan keluarga kita, untuk perbaikan masyarakat kita. Nah, itu.
sehingga menjadikan karakter kita inginnya adalah senantiasa belajar. Ini penting sekali dan itu ditanamkan kepada putra wayah kita, keluarga kita agar mempunyai karakter pembelajar. Di mana saja adalah motivasinya kita untuk belajar. Tindak-tindak kita bisa melihat alam sekitar kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Kita syukuri apa yang ada. Kemudian yang itu sudah yang ketiga, nggih, kebiasaan yang ketiga. Kemudian kebiasaan yang keempat. Nih. Keempat, nggih menika tertib salat. Nah, salat, tertib salat. Jadi salat 5 waktu, satu ke salat 5 waktu berikutnya itu adalah kafarat, penghapus dosa-dosa kecil kita. Maka kita tidak boleh meninggalkan kecuali ada halangan syar'i. Kalau kaum ibu memang ada bonus nih. Ada bonus yang masih punya bonus. Karena usia ya kita sudah tidak punya bonus, nah, maka kita harus mengamalkan ini. Tertib sholat 5 waktu, terus ditambah dosis nih pun sholat qobliyah, nah, sholat sebelum sholat. Jadi semua sholat 5 waktu itu qobliyahnya bisa dilakukan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu ada qobliyahnya. 2 rakaat sebelum sholat. Nah, kalau perlu kita buat daftar. Seminggu ini godangnya berapa itu. Mboten nindake sholat qobliyah berapa kali. Nah, itu bisa kita hitung, kita bisa buat tabel untuk sholat. Sholat 5 waktu, sholat qobliyah, sholat sebelum sholat rawatib ya, qobliyah. Syukur kalau di masjid ada, mungkin kalau setelah wudhu bisa ada sholat tohur, yaitu sholat setelah bersuci 2 rakaat juga. Nah, kita bisa kalau tindak masjid, kita bisa sholat tahiyatul masjid, kita menunaikan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tentu kalau sebelum adzan atau qomat ya, iqomah. Kemudian sholat ba'diyah. Ba'diyah itu setelah sholat wajib ya. Yang tidak ada adalah sholat subuh dan sholat asar ya. Qobliyah asar itu tidak kita tunaikan. Sholat kita laksanakan secara tertib, baik itu yang sunat maupun yang wajib. Kalau yang sunat, tadi sholat yang mengiringi sholat wajib, itu sudah. Kemudian sholat duha. Nah, ini Kanjeng Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat duha. Ya, kalau kita kan sunat. Ya. Demikian juga Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ada sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang paling makbul ya, karena banyak orang yang masih pada istirahat sehari, tapi kita bisa menunaikan sholat bangun di tengah malam, di tengah-tengah orang banyak yang sehari. Maka fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayab asa maqamam mahmuda. Maka apabila kita bisa menunaikan sholat malam, sholat tahajud, maka kita akan mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang mulia, baik itu mulia di dunia maupun mulia di akhirat. Jadi bagi kita yang mengamalkan ataupun menunaikan riyadhah kita adalah dengan sholat tahajud, menjadi amalan bagi kita sekalian, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebiasaan yang baik. Jadi sholat duha, sholat tahajud, kemudian
Salat gerhana. Nah, kalau ada gerhana nggih, gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, ini biasanya ditunaikan di masjid, diumumkan oleh takmir, besok akan ada gerhana. Mari kita berbondong-bondong untuk sholat gerhana. Nah, itu sholat gerhana. Kemudian sholat Idul Adha dan Idul Fitri setahun sekali nggih. Nah, kita menunaikan. Monggo. Kita bisa menunaikan. Itu sholat tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian tertib puasa. Tertib puasa. Tertib puasa, puasa Ramadan itu harus kita tunaikan. Kalau kita tidak kuat, ya kita mengganti. Kalau kita uzur, maka kita harus mengganti dengan membayar fidyah. Nah, ini tertib puasa. Bisa puasa wajib, ada 2, puasa Ramadan dan puasa nadar. So, nek anakku jadi dokter, aku tok puasa. Nah, maka panjenengan niat puasa karena punya hajat. Ketika hajatnya dikabulkan oleh Allah, panjenengan itu terkena kewajiban untuk menunaikan puasa nadar. Nah, itu puasa wajib. Puasa sunnah, puasa Senin Kemis nggih. Nah, kemudian puasa Ayyamul Bid di bulan Muharram, bulan Hijriah, panjenengan bisa mengambil pertengahan bulan 3 hari nggih, di bulan Hijriah nggih. Bisa ada 3 hari yang bisa ditunaikan gitu pertengahan. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud ini puasa yang paling berat. Karena kita tidak boleh puasa sepanjang tahun. Maka Kanjeng Nabi puasa yang paling pol yang bisa ditunaikan oleh orang muslim itu adalah puasa Daud. Jadi sehari puasa, sehari buka. Monggo sak kuate atau dipilih. Daripada kita memilih program diet yang mungkin berisiko, lebih baik kita program diet dengan puasa Daud. Maka kebiasaan ini diberikan oleh Allah, pahala bagi orang-orang yang menunaikan puasa itu adalah menjadi mendapatkan pintu surga Ar-Royan ya. Jadi mempunyai spesial pintu surga yang disebut pintu Royan, Ar-Royan. Surga Royan adalah surga yang diberikan kepada ahli puasa. Maka puasa kita tertib. Kemudian tertib zakat, infak, sedekah. Ini alhamdulillah kotak coklat nih sudah beredar. Berapapun yang kita masukkan ke kotak itu adalah itu milik sejati kita. Itu yang akan kita ambil. Itu yang akan menemani kita dalam perjalanan menuju kampung akhirat. Maka tertib kita programkan. Panjenengan sudah punya program barangkali setiap Jumat mau atau mungkin setiap subuh atau qobla subuh mau nyemplungkan sedekah subuh. Nah, bisa saja. Ya, semampu kita. Zakat yang wajib adalah zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Zakat mal itu wajib bagi orang yang sudah mencapai nisab. Nisab itu adalah ukuran keuntungan yang diperoleh selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun panjenengan punya usaha, dalam 1 tahun keuntungannya bisa mencapai 80 gram emas, 85 gram emas. Seniki 1 gram pinten Bu? 1 juta nggih. Ya, yang 24 karat ya sekitar menika 1 juta. Berarti dikalikan 85 gram.
Pinten berarti 85 juta. Kalau kita punya usaha 1 tahun itu adalah mencapai 85 juta, maka kita wajib mengeluarkan zakat mal 2,5%. 2,5%. Maka kita keluarkan itu dengan kesadaran, insya Allah akan balik lagi, akan kembali kepada kita. Bukan itu sebagai suatu pengeluaran, tapi itu adalah sebagai suatu investasi. Kita hitung itu sebagai suatu investasi. Ya memang dalam kasat mata itu adalah keluar, tapi keberkahan dari apa yang kita peroleh akan merembet kepada yang lain. Mungkin kita akan mendapatkan kesehatan, kemudahan, dan lain-lain. Itu adalah rizki yang Allah berikan, rizki yang kita ganti. Tapi berdasarkan pengalaman ataupun istilahnya testimoni ya, orang-orang yang ikhlas mengeluarkan apa yang dia miliki tanpa pamrih sedikit pun dengan yang lain, Allah itu akan mengganti baik secara tunai maupun dalam bentuk yang lain. Ya, ini mungkin bisa dirasakan. Saya setelah mengeluarkan zakat kok enteng, awakku gampang, opo-opoi gampang, usaha selalu menghadapi masalah berat. Makanya ini biasanya adalah untuk tolak balak. Kalau orang dulu, orang Jawa dulu, ini mungkin ajaran wong Jawa gitu. Maka ada sedekah bumi. Itu ada sedekah bumi, apa-apa yang keluar, apa-apa yang kita usahakan dari berbagai macam penghasilan yang kita peroleh, itu kita keluarkan. Ya yang panen pari disedekahkan, yang panen jagung disedekahkan. Kalau ini sudah ada Jumat berkah ya. Kelihatannya di Majelis Taklim Khotijah sudah berlaku tadi cantolan nggih, sayur. Wah, itu kekuatannya luar biasa itu. Itu akan bisa menyejahterakan semuanya. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan pasti di situ. Nah, tapi kalau orang itu tidak zisnya atau zakat infak sedekahnya itu adalah macet, tidak ada yang berjalan, biasanya kriminalitas itu di daerah itu tinggi. Kemudian ketentraman warganya itu sering bergejolak. Tapi kalau ada warga yang bergejolak gitu, kembali ada apa di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak diamalkan. Makanya zakat, infak, sedekah kita tunaikan. Nah, ini akan menjadi benteng kita dari malapetaka, benteng kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, benteng kita dari celaka. Ya mungkin kita pernah membaca kisah-kisah ya, kecelakaan maut yang mengerikan, tapi di antara yang tidak meninggal itu habis sedekah yang dia keluarkan. Saya sering membaca berita di tengah-tengah bencana yang luar biasa ataupun musibah itu, ada di situ pelajaran yang bisa kita ambil. Ternyata korban dari sekian banyak yang masih hidup, orang yang tadi setelah sebelumnya itu melaksanakan atau beberapa hari sebelumnya melakukan sedekah. Ya, kalau kita tingkatkan dosisnya sedekah kita, mungkin dalam bentuk wakaf. Ya, apa saja ya, wakaf uang boleh, wakaf tanah boleh, wakaf mobil boleh, wakaf rumah boleh. Ya, kalau kita rumahnya sudah banyak, tanahnya di mana-mana, karena kita butuhnya 2,5 meter nggih. Ya. Ya, kalau putra-putra kita, putra-putri kita, wayah kita sudah dapat jatah bagian, ya mungkin sebagian kita wakafkan, kita tasarufkan. Wah, itu akan menjadi tabungan yang terus mengalir itu. Jadi generasi yang mewakafkan tanah itu akan mengalir terus pahalanya. Maka ida bnu adama ing koto
amaluhu ila bisalasin. Jadi terputusnya 3 perkara dari orang yang meninggal kecuali 3 hal. Semua itu akan terputus dari seseorang yang meninggal kecuali 3 hal, yaitu tentang amal jariahnya. Apa yang telah ditasarufkan, dikeluarkan, baik itu yang berupa uang, tanah, atau aset yang ditasarufkan untuk kebaikan. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Waladun solihun yad'ulahu. Ilmu yuntafa'u. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa saja? Panjenengan punya pengetahuan apa saja? Punya resep masakan apa saja? Bisa ditularkan kepada yang lain untuk kebaikan. Apalagi ilmu agama. Nopo apa saja yang kita miliki, kelebihan kita, itu kita bagikan kepada yang lain menjadi manfaat. Nah itu. Kemudian waladun solihun yad'ulahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan keluarganya. Nah, maka kita tunaikan itu semuanya. Nah, itu menjadi amal kita. Kemudian yang tadi pinten 6 nggih. Tertib adab Islami. Ini kurang 9 menit nggih. Digenepke jam kansal. Tertib adab Islami. Jadi kita punya adab. Kanjeng Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti kita. Maka adab kita di mana saja, di rumah, di kantor, di pasar, di tempat kerja, di mana saja kita harus menjaga akhlak adab Islami. Bagaimana tutur kata kita jaga, bagaimana perbuatan kita jaga, bagaimana komunikasi kita dengan suami, bagaimana akhlak kita kepada anak kita, bagaimana akhlak kita dengan anggota keluarga yang lain, bagaimana akhlak kita dengan tetangga. Penting itu ya. Tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Panjenengan punya saudara kaya raya, punya pesawat terbang. Begitu panjenengan itu sakit, yang butuh pertolongan pertama, yang datang paling pertama adalah 40 rumah terdekat panjenengan. Sa-RW mesti. Enggak mungkin sa-RT enggak mungkin saudara kita yang kaya raya punya pesawat itu mau datang gitu. Ya, malah enggak bisa parkir. Suwe malah repot, tambah repot itu. Oh, urusannya panjang. Nah, tapi itu, maka kita jaga adab Islami, bertetangga kita jaga. Kalau Kanjeng Nabi, kalau olah-olah ambune ayam ataupun greh, ya itu bisa dikirim ke sebelah. Nah, ini adalah contoh-contoh teladan Kanjeng Nabi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan, menjadi kebiasaan kita beramal. Kemudian yang ketujuh, berpikir positif. Nah, ini kita selalu berpikir positif. Sama keluarga ya harus husnudon, berbaik prasangka. Kepada siapa? Kalau kita memang tidak menemukan bukti autentik, ya sudah, kita jangan dulu percaya kepada yang lain. Kalau itu adalah memang butuh klarifikasi. Kalau cuma desas-desus ya, kalau kita punya dasar sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau kita cuma suudon, kita kembangkan, kita hindarkan. Maka kita harus mempunyai kebiasaan untuk berpikir positif. Apa yang musibah ataupun tantangan yang kita hadapi di dalam keluarga kita, itu tidak akan mungkin ditukar dengan orang yang lain. Kita dipilih dapat masalah ini, itu adalah karena kita kuat. Karena kita kuat untuk menghadapi cobaan itu. Maka kita harus tawakal, kita harus berpikir positif bahwa kalau suatu ketika, ini cerita dari teman saya. Teman saya itu tiba-tiba dia menyelenggarakan suatu kegiatan, rumahnya itu plong, ditinggal begitu saja. Ya sebenarnya sudah dikunci semuanya.
Dan di lantai atas itu sebenarnya ada orang itu. Tapi dilalah salah satu jendelanya itu bisa dibobol. Ngobrak-ngabrik sedaya sing iso digawa diangkut. Nah, setelah pulang dia ya Allah, aku salah apa? Introspeksi. Akhirnya ya sudah pasrah kepada Allah. Dan ketika seseorang itu adalah pasrah bahwa itu adalah bukan miliknya, ya sudah, insya Allah Allah akan mengganti lagi dengan yang baik. Ya alhamdulillah, mungkin pesanan banyak datang, mungkin pokoknya apa saja itu bisa menjadi jalan rezeki bagi dirinya. Nah, itu adalah kita berpikir positif. Inilah 4-5 kebiasaan beramal soleh ya. Kalau tadi 3 kebiasaan belajar, kalau ini adalah 5 kebiasaan beramal, yaitu nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nggih. Yaitu berpikir positif itu. Nah, ini kebiasaan beramal. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, ini menjadi karakter kita pengamal soleh. Jadi sudah sholatnya tertib, puasanya tertib, zakat infaknya tertib, adab islaminya tertib, berpikir positif, maka ini menjadi karakter kita beramal. Nah, ini akan membentuk pribadi muslim yang sejati. Nah, ini salah satu. Yang kedua, yang 2 terakhir, yaitu berdakwah dan berorganisasi. Kurang 3 menit. Berdakwah, nggih, ajak-ajak kesayenan nggih. Punya flyer ataupun undangan pengajian nggih dikirim. Yo Bu, tindak wingi absen. Saiki ayo rawuh. Ya, yang belum itu ajak-ajak kebaikan. Kemudian mencegah kemungkaran. Kalau ada sesuatu yang mungkar di sekitar kita, ya kita cegah semampu kita. Kita mampunya grundel, maido, ya ini betul nopo-nopo. Karena kemampuan kita. Tapi kalau kita punya tenaga, punya kekuasaan, mungkin bisa dengan kekuasaan kita. Kita punya tanda tangan, kita gunakan tanda tangan kita untuk kebaikan. Untuk mengajak kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran. Dan yang terakhir adalah berorganisasi. Maka panjenengan aktif dalam majelis taklim, pada kegiatan di RT, di RW, di PKK, di masyarakat, ataupun mungkin di ormas, di organisasi apa saja. Yang penting kita adalah berorganisasi, berkelompok. Sebab kalau kita mau melakukan kebaikan sendirian itu kurang marem, kurang kuat. Nah, contohnya tadi dengan zakat yang kita kumpulkan, dengan infak yang kita kumpulkan, bisa mengadakan bakti sosial, santunan untuk yang tidak mampu, bisa untuk iuran sosial untuk ngenteng-ngenteng yang dari anggota yang sakit ataupun berhalangan bisa kita besuk. Nah ini, maka dengan kita berorganisasi, dengan kita berjamaah, insya Allah kita akan dimudahkan segala urusannya. Pas kurang 1 menit untuk penutup, matur nuwun. Semoga 9 kebiasaan yang baik ini akan bisa membentuk karakter kita ya. Kalau yang terakhir tadi kebiasaan berjuang. Kalau panjenengan itu berdakwah, berorganisasi, ini berjuang. Kebiasaan berjuang. Dan membentuk mental kita menjadi karakter pejuang. Nah, pejuang kebaikan, bukan pejuang kemaksiatan. Inilah 9 kebiasaan. Dari pertama tadarus Al-Quran, kedua membaca, yang ketiga mengikuti pengajian, yang keempat tertib sholat, kelima tertib puasa, yang keenam tertib zakat infak sedekah, yang ketujuh tertib adab islami, yang kedelapan berpikir positif, yang kedelapan berdakwah, dan yang kesembilan adalah berorganisasi. Ini akan membentuk pribadi muslim yang layak kembali kepada Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Mekaten kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten billahi fisabilil haq.
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.